Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami memulai video ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dari anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Asno Yetore dengan NIM C021308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisliana dengan NIM C02221066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yasnurani Al, NIM channel 221567. Dan selamat menyaksikan. Saya akan mulai dengan perkenalan mata kuliah akuntansi forensik. Nah, akuntansi forensik adalah area khusus seorang akuntan forensik banyak menyelidiki insiden penipuan, penyuapan, pencucian uang, dan penggelapan dengan menganalisis catatan keuangan dan transaksi, menelusuri aset, dan banyak lagi. Nah, adapun definisi akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah metodologi investigasi pada data sejarah keuangan atau aktivitas akuntansi lainnya yang hasilnya bisa menjadi bahan dalam pengadilan guna menyelesaikan sengketa hukum di masa sekarang atau yang akan datang. Dalam profesi akuntan, forensik berkaitan dengan hal keuangan dan permasalahan hukum. Isi area akuntansi ini adalah audit atas catatan akuntansi untuk mencari bukti penipuan, seperti kecurangan dan pemalsuan terhadap data keuangan. Nah, akuntansi forensik melibatkan penerapan prinsip akuntansi dan forensik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelidiki kegiatan keuangan yang mencurigakan atau tidak sah dalam suatu entitas atau organisasi. Mata kuliah ini membantu mahasiswa atau mahasiswi untuk memahami bagaimana pengumpulan bukti, menganalisis data keuangan, dan melacak kegiatan yang mencurigakan dalam mendeteksi praktik kecurangan. Selain itu, mata kuliah forensik adalah ilmu untuk mencegah dan menangani kecurangan atau pelanggaran hukum yang terkait dengan aspek keuangan suatu entitas ataupun organisasi. Jadi kasus yang akan kami bahas di video ini adalah mengenai korupsi proyek Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Kominfo tahun 2020 sampai tahun 2022, di mana kerugian negara ditotalkan menjadi 8,32 triliun rupiah. Proyek ini adalah pengadaan menara atau tower jaringan yang tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua dengan tujuan untuk perluasan layanan jaringan internet 4G untuk 19.113 desa dan kelurahan yang dimulai sejak tahun 2020 lalu. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyatakan jumlah kerugian negara di perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo berjumlah 8,32 triliun rupiah yang terdiri dari 3 hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, adanya markup harga, dan pembayaran BTS yang sebenarnya belum terbangun. Dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan sejumlah tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Anak Ahmad Latif, Direktur Utama PT Murah Telematika Indonesia, Galubang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development, HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Srianto, Account Director of Integrat Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitex Media Sinergi, Irwan Hermawan, serta sejumlah tersangka lainnya yang totalnya menjadi 16 tersangka. Kasus ini mulai dilirik publik saat ditetapkannya Johnny G. Plate yang pada saat itu menjabat sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo yang disebut sebagai tersangka, dan keterlibatannya sebagai pengguna anggaran dan juga posisinya selaku menteri pada saat itu. Dalam hal ini, Plate menyetujui proyek BTS dilanjutkan yang walaupun ia sendiri ketahui bahwa anggaran BTS tahun 2021 yang telah dikerjakan sebelumnya tidak selesai dan masuk kategori proyek kritis. Namun, ia tetap melakukan pembayaran sebesar 100% untuk keberlanjutan proyek ini di tahun 2022. Kemudian, Plate meminta jatah uang kepada Anang sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2022. Padahal uang tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa penyediaan infrastruktur BTS 4G. Selain itu, Plate juga kerap menerima uang dari fasilitas perjalanan dinas luar negeri
dari pihak swasta yang terlibat dalam proses menara BTS Kominfo, yakni dari Direktur Utama PT Sunshine, Jerni Setiawan, sebanyak 452 juta rupiah. Selain itu, pelatih juga menerima fasilitas bermain golf dari Galumbang Menak Simanjuntak dalam kurun waktu 2021 sampai 2022 berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih 420 juta rupiah. Sehingga bila ditotalkan, pelatih memperkaya diri sendiri sebanyak 17,8 miliar rupiah dari proyek menara BTS 4G bakti Kominfo. Selain memperkaya diri sendiri, para tersangka juga bekerja sama untuk memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dengan proyek ini. Tentu saja dalam kasus ini menimbulkan geram di tengah masyarakat, di mana uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat malah digunakan oleh sebagian penguasa yang serakah. Dalam kasus ini terjadi kasus korupsi, gratifikasi, manipulasi laporan keuangan, dan juga tindak pidana pencucian uang. Baik, teori yang kami kaitkan dalam video ini yang mengenai profiling. Profiling sering digunakan untuk membantu penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan dengan mengidentifikasi ciri-ciri khas yang mungkin dimiliki oleh pelaku berdasarkan analisis bukti dan pola perilaku. Profiling sangat membantu penyelidikan untuk mencari bukti-bukti serta pengungkapan kasus yang terjadi. Metode profiling dalam penyelesaian kasus korupsi BTS 4G ini melibatkan analisis terhadap kebiasaan sehari-hari pelaku, dari perubahan gaya hidup yang drastis di mana gaya hidup dari pelatih tiba-tiba mendadak bermain golf yang tergolong sebagai jenis olahraga mahal. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan terkait dengan dana yang dipakai untuk olahraga tersebut. Kemudian, tahap berikutnya adalah dengan mengumpulkan semua dokumen-dokumen dari si pelaku, baik berupa catatan digital, kontak dengan orang lain, maupun dokumen-dokumen transaksi keuangan yang dilakukan. Maka, didapatlah bahwa terdapat pertemuan antara pelatih dan Anang dalam membahas mengenai proyek BTS ini, serta ditemukan pesan meminta jatah uang sebanyak 500 juta per bulan kepada Anang. Ditemukan pula dokumen-dokumen transaksi keuangan yakni dari Direktur Utama PT Sunshine, Jerni Setiawan sebanyak 450 juta dan Galumbang Menak Simanjuntak untuk dana fasilitas bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu kurang lebih 420 juta. Dalam kasus ini juga digunakan pendekatan psikologi dengan wawancara dengan melibatkan wawancara dengan psikolog atau profiler kriminal. Johni diperiksa selama 2 jam oleh 4 orang tim penyelidik Kejagung. Fokus pemeriksaan adalah keterlibatan pelatih sebagai Menkominfo dan pengguna anggaran dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akhirnya, dengan menggunakan profiling maka didapatlah rancangan skenario bagaimana korupsi itu terjadi, termasuk siapa yang terlibat, bagaimana mereka berkolaborasi, dan bagaimana mereka menyembunyikan jejaknya, yakni pelatih sebagai Kementerian Kominfo sebagai pelindung karena jabatannya sebagai kementerian. Kemudian pelaku yang terlibat sudah terungkap sebanyak 16 orang. Cara mereka berkolaborasi adalah dengan bekerja sama membuat peraturan yang menguntungkan pihak-pihak atau perusahaan tertentu untuk menang tender proyek, serta adanya pelaku yang bertugas untuk melakukan analisis markup harga, biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, serta ada yang bertugas sebagai ahli manipulasi pembayaran tower BTS yang sebenarnya belum terbangun. Inilah skenario secara sederhana dari kasus korupsi yang terjadi ini dengan menggunakan metode profiling untuk mengungkap kasus korupsi. Kesimpulan singkat dari video ini adalah akuntansi forensik sangat berperan dalam mengungkap kecurangan keuangan di ranah hukum yang tidak dapat diungkap dengan metode investigasi biasa. Contohnya saja dalam hal pengungkapan kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang menyebabkan kerugian negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Dengan menggunakan investigatif akuntansi forensik, maka ditemukanlah sejumlah tersangka yang diselidiki dengan metode profiling. Metode ini dimaksudkan untuk melihat setiap bukti-bukti terkait dokumen, transaksi keuangan, beserta jejak digital pelaku. Dan akhirnya dengan metode ini, skenario korupsi kasus BTS 4G Kominfo dapat diungkap dan para pelaku divonis sesuai dengan perbuatannya, seperti pelatih yang divonis selama 15 tahun penjara
dan denda 1 miliar beserta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 15,5 miliar. Sehingga akuntansi forensik harus hadir di tengah maraknya kasus kecurangan keuangan agar kasus seperti ini dapat terungkap dan membuat efek jerah bagi pelakunya, serta akuntan forensik harus mampu mencegah kecurangan itu sebelum terjadi. Jadi demikianlah video yang dapat kami buat. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf dan kami mohon dimaklumi, serta terima kasih karena telah menonton video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.